Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang histologi. Jadi histologi merupakan salah satu cabang dari ilmu biologi yang mempelajari tentang jaringan. Yang akan kita bahas di sini adalah struktur dan fungsi dari jaringan dasar. Jadi pengertian dari jaringan itu adalah kumpulan dari beberapa sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Nah, di dalam tubuh kita itu ada 7 jenis jaringan. Yang pertama itu jaringan epitel, yang kedua jaringan otot, jaringan tulang, jaringan darah, syaraf, lemak, kemudian jaringan ikat. Bentuk-bentuk jari sel penyusun jaringan ini berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Kita bisa lihat di gambar yang sebelah kanan, sebelah kiri, bawah itu adalah sel-sel penyusun dari jaringan-jaringan. Jaringan syaraf itu bentuknya berserabut-serabut ya. Kemudian kalau jaringan darah itu bentuknya bulat. Kalau jaringan otot dia memiliki bentuk yang memanjang. Kemudian kalau jaringan tulang dia cenderung bulat-bulat ya. Seperti gambar di bawah ini. Pertama kita akan bahas dulu yaitu jaringan epitel. Jaringan epitel itu biasanya letaknya di bagian tubuh paling luar atau bagian paling dalam tubuh. Fungsinya adalah sebagai pelindung. Nah, biasanya jaringan epitel ini menempel pada suatu membran, namanya itu membrana basalis. Sifat dari jaringan epitel itu repair and replacement-nya tinggi sekali. Jadi dia memiliki daya regenerasi yang tinggi. Kalau ada jaringan epitel yang rusak, maka akan cepat digantikan oleh jaringan epitel yang baru. Berdasarkan fungsinya, maka jaringan epitel ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama sebagai proteksi, karena letaknya di permukaan luar tubuh atau di permukaan bagian dalam tubuh, maka dia itu fungsinya sebagai pelindung. Contohnya, yang kulit, epitel vagina, epitel kandung kencing. Yang kedua itu sekresi. Sekresi itu adalah proses pengeluaran suatu zat dari dalam tubuh yang masih diperlukan lagi. Misalnya adalah pengeluaran enzim, pengeluaran hormon. Selanjutnya ada ekskresi. Ekskresi itu adalah pengeluaran zat yang dari dalam tubuh yang sudah tidak diperlukan lagi. Misalnya adalah kelenjar keringat, urin yang dihasilkan oleh ginjal. Jadi kelenjar keringat dan ginjal ini dilapisi oleh suatu lapisan dari lapisan epitel. Yang selanjutnya adalah fungsi absorpsi, artinya penyerapan ya. Contohnya apa? Pada paru untuk menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian di usus halus untuk menyerap sari-sari makanan, ginjal untuk menyaring darah. Yang selanjutnya adalah fungsi epitel sebagai lubrikasi. Jadi epitel ini dapat menghasilkan lendir ya, biasanya di organ-organ pencernaan bagian dalam, misalnya di usus halus. Kemudian penerima rangsang. Nah, di sini epitelnya itu memiliki syaraf ya yang ada di retina mata, kemudian ada di panca indera kita, misalnya di lidah, di hidung, kemudian ada di telinga. Itu adalah epitel yang dilalui oleh syaraf. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi epitel terkait reproduksi, contohnya pada testis dan ovarium. Jadi testis dan ovarium itu disusun oleh lapisan epitel. Sekarang kita akan bahas macam-macam jaringan epitel berdasarkan bentuknya. Nah, berdasarkan bentuknya, epitel itu dibedakan menjadi 3 bentuk. Ada epitel pipi yang bentuknya tipis, kemudian ada epitel kubus yang bentuknya kotak-kotak seperti kubus, dan epitel sinis yang bentuknya memanjang ya. Sedangkan dari segi susunannya dibedakan menjadi simple epitel jika susunannya itu hanya satu lapis epitel saja. Kemudian stratified epitel jika susunan epitelnya itu tersusun atas beberapa lapis, dan pseudo stratified jika susunan epitelnya itu hanya selapis tapi tampaknya seperti beberapa lapis. Sekarang kita akan bahas mengenai epitel pipi. Sesuai namanya, maka epitel pipi itu memiliki bentuk yang tipis dan melebar. Nah, untuk yang epitel pipi itu dibedakan menjadi 2 macam. Ada yang selapis, jadi hanya terdiri atas satu lapis epitel pipi, misalnya yang ada di alveolus paru, kemudian ada di endotelium pada saluran pembuluh darah dan limpa, dan ada juga yang epitel pipi yang berlapis. Jadi ada beberapa lapis. Nah, yang berlapis ini dibedakan menjadi jaringan yang tidak bertanduk, misalnya bagian mukosa yang ada lapisan mukosanya seperti mulut, bagian pipi dalam, dan esofagus, bagian kerongkongan. Dan juga ada bagian yang bertanduk atau yang mengalami kornifikasi atau penebalan.
Contohnya pada epidermis kulit dan vagina. Nah, yang bertanduk ini biasanya adalah jenis-jenis jaringan epitel yang sering kontak dengan fisik atau sering kontak dengan bagian luar. Sekarang kita akan bahas mengenai epitel kubus. Sesuai namanya, maka epitel kubus itu bentuknya itu kotak-kotak seperti kubus. Dibedakan menjadi dua macam, ada yang selapis misalnya pada sel retina mata, sel germinal ovarium, dan ada yang beberapa lapis, misalnya sel-sel folikular pada folikul ovarium dan sel saluran keringat. Kalau yang berlapis berarti dia lapisannya tersusun atas lebih dari satu lapis sel epitel kubus. Epitel silindris atau kolumnar juga sama. Yang selapis itu berarti dia tersusun hanya satu lapis epitel silindris aja. Nah, pada umumnya epitel silindris ini atau yang kolumnar ini tersusun atas silia-silia. Nah, yang silia ini biasanya terdapat di oviduct, saluran reproduksi betina atau uterus, rahim, dan rongga hidung. Tujuannya apa silia itu? Tujuannya adalah untuk membantu proses pergerakan atau penangkapan suatu zat yang masuk atau yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Misalnya di oviduct, jadi silia pada epitel silindris ini berfungsi untuk membantu pergerakan sel ovum supaya bisa bertemu dengan sperma. Kemudian untuk yang epitel silindris berlapis, ini contohnya ada di bagian uretra dan saluran kelenjar besar. Untuk epitel silindris atau kolumnar berlapis yang bersilia ini ada di saluran pernafasan bawah ya. Contohnya di laring sampai bronchiolus. Fungsinya untuk menyaring kotoran yang masih lolos ketika melalui rambut-rambut hidung. Dan yang kedua itu di sistem reproduksi pria, yaitu di vas deferens dan epidemisnya. Selain tiga bentuk epitel yang tadi, ada juga yang namanya epitel peralihan atau transitional epithelium. Jadi pada epitel peralihan ini sebenarnya itu bentuknya itu kubus. Contohnya adalah pada ureter dan vesika urinaria. Tetapi ketika vesika urinaria atau kantung kemih ini terisi penuh, maka sel penyusun dari jaringan epitel tersebut yang awalnya kubus akan meregang menjadi bentukan seperti epitel pipih berlapis. Selanjutnya adalah epitel berlapis semu atau pseudostratified epithelium. Jadi epitel ini hanya selapis sel berbentuk kolumnar. Tetapi karena susunannya sedemikian rupa, maka tampak seperti beberapa lapis saja. Nah, kita bisa lihat ya pada gambar sebelah kanan atas itu hanya tersusun atas satu sel. Kenapa kita bisa sebut sebagai selapis sel? Karena masing-masing selnya itu menempel pada membrana basalis. Sel yang menempel pada membrana basalis itu dihitung satu sel ya. Kita bisa lihat kalau ini semua sel, bagian selnya itu menempel pada membrana basalis. Jadi di sini bisa dilihat kalau yang pseudostratified itu tersusun atas satu lapis sel. Sekarang kita akan bahas mengenai bentuk-bentuk khusus dari epitel ya. Yang pertama, berdasarkan sifatnya sebagai kelenjar itu dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama itu uniseluler. Jika kelenjarnya itu disusun oleh sel epitel yang jumlahnya hanya satu. Contohnya apa? Contohnya adalah sel goblet yang ada pada usus. Sel goblet ini fungsinya adalah untuk menghasilkan lendir yang ada di usus. Yang kedua, jika sel epitel penyusun dari kelenjar itu tersusun atas beberapa sel epitel ya. Contohnya apa? Contohnya adalah kelenjar susu atau kelenjar acini pada alveolus glandula mame. Fungsinya apa? Kelenjar ini adalah untuk menghasilkan air susu. Kemudian epitel yang berpigmen contohnya adalah retina pada mata. Jadi retina itu merupakan lapisan dalam dari bagian mata ya, bisa dilihat di bagian kanan atas yang warnanya kuning itu adalah lapisan retina ya. Jadi retina ini merupakan epitel berpigmen yang fungsinya itu terkait dengan indera penglihatan pada mata kita. Nah, yang ketiga itu adalah epitel yang memiliki saraf ya.
Nah, epitel yang memiliki saraf ini terkait dengan panca indera kita. Contohnya adalah lidah yang terkait fungsinya sebagai indera pengecap. Kemudian hidung yang terkait fungsinya sebagai indera pembau, dan telinga yang terkait fungsinya itu berfungsi sebagai pendengar. Nah, di bagian hidung, lidah, dan telinga ini terdapat sel-sel epitel yang dilalui oleh saraf, nah yang berfungsi sebagai panca indera. Kalau kita sudah bahas tadi mengenai sel-sel epitel, sekarang kita akan bahas sel-sel yang menyusun sistem otot atau disebut sebagai sistem muskulatur ya, yang ada di dalam tubuh kita. Nah, fungsinya sistem otot ini adalah sebagai alat gerak aktif. Nah, macamnya sistem atau sel otot penyusun tubuh kita itu ada 3 macam. Yang pertama ada sel otot polos, yang kedua ada sel otot lurik, yang ketiga adalah sel otot jantung. Untuk sel otot polos itu karakteristiknya itu adalah bentuknya selnya itu berbentuk gelendong ya. Jadi di tengah menggembung, di ujungnya itu meruncing. Nah, inti sel itu ada di tengah-tengahnya. Nah, karakteristik dari sel otot polos ini adalah cara kerjanya tidak disadari oleh kita. Jadi, bekerjanya atau kontraksinya tanpa kita sadari. Ini adalah contoh dari sel otot polos ya. Gambarnya seperti ini ya. Jadi bentuknya itu berbentuk single, gelendong ya. Tengahnya menggembung, intinya di tengah, ujungnya mengguncing. Sifat kontraksi dari otot polos itu adalah non-voluntary, artinya tanpa kita sadari. Kemudian yang kedua adalah lambat, jadi pelan-pelan kontraksinya tetapi tahan lama. Nah, biasanya sel otot polos ini dapat kita jumpai di dinding-dinding saluran dalam seperti saluran pencernaan kita, saluran reproduksi kita, saluran pernafasan kita, pembuluh darah, dan kelenjar. Nah, sel-sel otot polos yang ada di saluran dinding bagian dalam ini itu cara kerjanya, kontraksinya tidak bisa kita sadari. Jadi kita tidak bisa mengatur. Ya, kita tidak bisa mengatur kapan pembuluh darah kita itu berkontraksi, bagaimana kontraksinya itu kita tidak akan bisa mengatur. Nah, yang kedua itu adalah sel otot jantung. Nah, bentuk dari otot jantung itu adalah memanjang dan berhubungan antara sel satu dengan yang lainnya membentuk percabangan. Intinya ada di tengah ya. Kemudian ada garis melintang dan ada yang disebut sebagai diskus interkalaris. Diskus interkalaris itu bisa dilihat ya di gambar bagian kanan di sebelah bawah ya. Jadi persambungan antar dua selnya itu disambungkan oleh yang namanya diskus interkalaris. Kalau di gambar itu yang garis berwarna hitam. Nah, sifat kontraksi otot jantung ini adalah non voluntary juga ya. Jadi tidak kita sadari, kita tidak bisa mengatur kapan kontraksi dari otot jantung itu atau kapan relaksasi dari otot jantung ya. Kita tidak akan bisa mengaturnya dan kita tidak akan menyadarinya. Nah, sifatnya adalah cepat ya, kontraksinya yang cepat seperti denyut jantung ya, dan tahan lama. Nah, karena namanya itu sel otot jantung, maka ditemukannya di organ jantung. Ini adalah gambar ya, gambar sesungguhnya dari sel otot jantung ya. Yang warna garis-garis melintang itu adalah diskus interkalarisnya ya. Kemudian intinya ada di tengah. Yang bulat-bulat itu adalah intinya. Sel otot yang ketiga itu adalah sel otot rangka. Nah, sel otot rangka itu memiliki bentuk yang memanjang, kemudian lurik-lurik. Inti selnya itu ada di tepi. Nah, biasanya sel otot rangka ini melekat pada tulang melalui suatu badan yang biasa kita kenal sebagai tendon ya. Kalau kita biasa makan ayam ya, ayam goreng biasanya, nah itu di antara tulang-tulangnya itu kan ada daging ya. Nah, ada daging yang agak padat itu adalah tulang, itu adalah ototnya. Nah, di antara otot itu kita biasanya lihat ada yang bentukan seperti apa ya, kayak karet
ya, kayak seperti karet. Warnanya itu ada yang putih, ada yang agak transparan. Nah, itu adalah jaringan ikat tendon ya. Jadi untuk jaring sel otot rangka ini melekatnya di tulang, biasanya dihubungkan oleh yang namanya tendon ini. Untuk sifat kontraksi dari otot lurik ini adalah voluntary, jadi bisa kita sadari dan bisa kita atur. Contohnya adalah di otot di lengan kita bisa menggerakkan tangan kita. Nah, itu adalah kerjasama antara otot dan tulang kita ya. Ototnya berfungsi sebagai alat gerak aktif, kemudian kita bisa menggerakkan kaki kita. Itu adalah salah satu contoh dari kerja sel otot lurik. Nah, sifat kontraksinya cepat dan tidak berirama dan juga mudah lelah ya. Jadi tergantung dari kondisi pemakaian kita. Semakin sering dipakai maka otot lurik ini akan mudah lelah ya. Nah, ini dapatnya di mana? Melekatnya pada rangka atau tulang ya. Sekarang kita akan bahas mengenai jaringan yang ketiga, yaitu jaringan tulang. Nah, fungsi jaringan tulang itu adalah membentuk rangka tubuh kita. Jadi memberi bentuk tubuh kita. Kita bisa bayangkan ya, kalau tubuh kita tidak ada rangkanya, tidak ada tulangnya, maka akan seperti apa ya. Nah, selain sebagai kerangka, jaringan tulang ini fungsinya adalah sebagai alat gerak pasif ya. Jadi yang digerakkan oleh otot itu adalah tulang ini. Jadi tulang adalah alat gerak pasif, otot adalah alat gerak aktif. Nah, jaringan tulang yang ada pada makhluk hidup itu dibedakan menjadi dua ya. Pada manusia ada jaringan tulang rawan, ada jaringan tulang keras. Untuk jaringan tulang rawan atau kartilago itu dibedakan lagi menjadi 3 macam. Ada rawan elastis, hialin, sama fibrosa. Sedangkan yang tulang keras dibedakan menjadi 2 ya, kompakta sama spongiosa. Sekarang akan kita bahas jaringan tulang rawan. Jaringan tulang rawan ini biasanya terdapat di cuping hidung, di daun telinga. Fungsinya itu hanya sebagai penyokong yang lentur. Nah, tersusunnya itu atas kondrosit yang ada di dalam lakuna. Penyusunnya itu adalah glikoprotein. Oleh sebab itu, makanya dia itu bentuknya lentur ya. Nah, jaringan tulang rawan ini tidak dilalui oleh pembuluh darah dan syaraf, berbeda dengan jaringan tulang keras. Nah, ini adalah letak-letak tulang rawan hialin, fibrosa, dan elastin yang ada di dalam tubuh kita. Yang berwarna merah itu adalah yang hialin ya. Jadi yang hialin itu bisa ditemukan di cuping hidung, kemudian tulang rawan yang berhubungan antara tulang rusuk dengan tulang dada, dan juga di persendian. Sedangkan yang fibrosa bisa temukan di antarusuk, kemudian di lutut, sama di simfisis pubis atau tulang daerah kemaluan. Sedangkan yang elastin itu bisa kita temukan di bagian daun telinga luar kita. Ini adalah gambar dari jaringan tulang rawan hialin yang dilakukan pengamatan di bawah mikroskop. Jadi kalau nanti kalian melakukan sayatan preparat jaringan tulang rawan kemudian diamati di bawah mikroskop, kalian bisa bandingkan gambarnya ya. Jadi kalau misalnya gambarnya seperti yang di tengah ini, berarti dia adalah jaringan tulang rawan elastik, seperti itu. Sekarang kita akan bahas ke jaringan tulang keras. Nah, jaringan tulang keras itu pembungkusnya itu dibedakan menjadi 2. Yang bagian luar itu disebut periosteum, yang bagian dalam disebut sebagai endosteum. Nah, ini kita bisa lihat ya gambar di sebelah kanan. Kemudian pada tulang keras itu ada yang namanya kanal Havertz atau saluran Havertz ya. Nah, tulang keras ini dilewati oleh syaraf dan juga pembuluh darah. Nah, untuk jaringan sel tulang keras ini sendiri itu tersusun atas 3 macam sel. Ada sel osteoblast, sel osteoklas, dan osteosit. Osteosit itu adalah sel tulang rawan itu sendiri, sedangkan osteoblast itu adalah sel tulang rawan yang fungsinya adalah untuk membentuk sel osteosit yang baru. Sedangkan osteoklas itu adalah sel yang fungsinya itu untuk melakukan reabsorpsi ketika sel tulang rawan itu sel tulang keras itu sudah tua. Kita akan bahas mengenai jaringan darah. Jaringan darah itu tersusun atas serum atau plasma darah yang berbentuk cairan, yang sebagian besar penyusunnya itu adalah air. Sedangkan yang kedua itu adalah tersusun atas sel-sel darah.
Selanjutnya adalah sel-sel darah. Sel darah pada manusia itu dibedakan menjadi 3. Sel darah merah atau eritrosit yang fungsinya adalah untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua sel darah putih atau leukosit yang fungsinya itu sebagai imunitas atau sistem kekebalan tubuh. Kemudian yang ketiga adalah trombosit yang berfungsi untuk menghentikan pendarahan ketika terjadi luka. Ini adalah gambar penampang hapusan darah di bawah mikroskop. Nah, yang bagian kanan atas itu adalah gambar eritrosit. Jadi kalau kalian menemukan gambar hapusan darah bulat, kemudian di tengahnya itu ada cekungnya, itu adalah gambar dari eritrosit. Kemudian yang di bawahnya itu adalah eosinofil. Eosinofil itu adalah salah satu sel darah putih yang memiliki bentuk inti yang khas ya, spesifik. Kalau bentuk intinya seperti ini, bentuknya agak besar, itu adalah sel darah putih eosinofil. Kemudian yang sebelah kiri itu adalah gambar sel darah putih yang jenis neutrofil. Bentuk intinya juga berbeda ya. Jadi antara neutrofil dan eosinofil itu bentuk intinya berbeda. Nah, ini adalah gambar dari keping darah ya. Jadi bentuknya itu lebih kecil-kecil dibandingkan yang eritrosit dan leukosit. Ini adalah penjelasan mengenai fungsi-fungsi darah. Jadi fungsi yang pertama adalah sebagai media transport, entah itu zat-zat makanan, sisa-sisa metabolik, oksigen, karbon dioksida, hormon, enzim. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari darah. Yang kedua adalah untuk fagosit kuman. Nah, ini diperankan oleh sel darah putih atau leukosit. Kemudian yang ketiga, kekebalan tubuh atau imunoglobulin untuk membentuk antibodi. Nah, ini juga adalah peran dari sel darah putih kita. Yang selanjutnya adalah menjaga stabilitas tekanan osmotik dalam tubuh. Nah, ini terkait dengan albumin ya, protein darah yang biasa ditemukan di dalam plasma darah. Yang kelima adalah media diagnosa kelainan penyakit ya. Jadi kita bisa tahu kalau misalnya penyakit yang trombositnya rendah itu kemungkinan adalah misalnya DB seperti itu. Jadi bisa menjadi salah satu cara atau diagnosis untuk menentukan tubuh kita itu sedang bermasalah atau tidak. Selanjutnya kita akan bahas mengenai jaringan lemak. Jadi jaringan lemak itu disusun oleh sel-sel lemak. Fungsinya adalah sebagai deposit kalori kita. Nah, ditemukannya di mana? Ditemukannya biasanya di daerah bawah kulit ya. Kemudian ada yang menempel di otot, ada yang di daerah usus juga, dan ada di bagian kelenjar susu. Nah, warna selnya itu putih kekuningan, inti selnya itu ada di tepi ya. Semakin banyak kandungan lemaknya, maka inti sel itu akan semakin tertekan ke tepi. Nah, jaringan lemak ini, sel lemak ini berfungsi juga sebagai penghasil hormon estrogen. Jadi ini ya contoh dari penampang sel jaringan lemak di bawah mikroskop. Jadi warnanya itu kekuningan. Nah, yang kuning itu adalah adipositnya. Ya, adipositnya lemaknya ya, cadangan lemaknya. Intinya itu adalah yang warna lebih gelap, bulat di tepi ya. Jadi semakin banyak lemaknya, maka inti sel lemak itu akan semakin tertekan ke tepi. Selanjutnya kita bahas adalah jaringan ikat. Jadi jaringan ikat itu bersama dengan tulang rawan dan tulang keras itu membentuk fungsi mekanik sebagai penyokong, sehingga disebut sebagai jaringan penyokong atau supporting tissue, atau disebut juga sebagai jaringan penyangga. Nah, jaringan penyangga ini dibedakan menjadi dua macam. Ada jaringan ikat embrional atau mesenkim dan jaringan ikat dewasa. Nah, contoh jaringan ikat embrional atau mesenkim itu dapat ditemukan pada minggu pertama pada masa embrio ya. Nah, untuk selanjutnya jaringan ikat embrional atau mesenkim ini akan berubah menjadi jaringan bagu. Selanjutnya itu adalah jaringan ikat dewasa. Jaringan ikat dewasa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama jaringan ikat kendur atau longgar, dan yang kedua adalah jaringan ikat padat. Jaringan ikat kendur atau longgar itu contohnya adalah mesentrum. Kalau kalian pernah lihat ayah kalian menyembelih ayam, di ususnya itu kan seperti ada jaringan ikat yang menggantung. Nah, jaringan ikat penggantung usus itulah yang disebut sebagai mesentrum. Kemudian untuk jaringan ikat padat itu contohnya adalah tendon, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi yang menghubungkan antara otot yang ada pada alat gerak kita dengan tulang. Jadi pelekatan antara otot dengan tulang itu
dibantu ya, diperantari oleh jaringan ikat namanya jaringan ikat tendon ini. Nah, jaringan ikat tendon itu merupakan salah satu contoh dari jaringan ikat padat di jaringan ikat dewasa. Nah, selain tendon juga ada mesovarium yaitu penggantung ovarium, dan juga ada mesorsium ya. Jaringan yang terakhir ini adalah jaringan syaraf. Jaringan syaraf ini fungsinya adalah untuk menerima dan mengantarkan rangsang yang diterima oleh tubuh kita. Nah, sel saraf ini dibedakan menjadi 3 bagian ya, ada badan sel, kemudian ada dendrit, dan juga ada neurit atau akson. Badan sel ini itu tersusun atas ini membran inti sel dan juga sitoplasma. Sedangkan dendrit itu adalah jerawat-jerawat ya, yang pendek ini. Nah, akson kalau pada gambar ini adalah jerawat yang panjang. Nah, ini adalah akson atau disebut juga neurit. Nah, dendrit fungsinya adalah untuk penerima rangsang ya. Jadi ketika kaki kita tidak sengaja menginjak paku ya, maka yang bereaksi pertama kali itu adalah dendrit ya. Kemudian rangsangan dari dendrit akan diantarkan terus ke badan sel, dari badan sel itu diantarkan ke akson. Nah, akson inilah nantinya yang akan berujung pada efektor ya. Jadi ketika ada paku, kaki kita tidak sengaja menginjak, maka rangsangan pertama itu diterima oleh si dendrit ini, kemudian nanti efektor ya, akson ini akan memberikan sinyal kepada efektor sehingga efektornya itu adalah otot contohnya. Nah, sehingga kaki kita itu akan secara spontan itu akan mengangkat ya. Jadi tidak sampai menginjak paku terlalu dalam. Nah, itu adalah cara kerja dari jaringan syaraf. Sedangkan untuk macam-macam sel saraf atau neuron ini dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama itu ada sel saraf motorik. Jika dendritnya pendek, neuritnya panjang. Nah, yang kedua adalah sel saraf sensorik. Jika dendritnya itu panjang, neuritnya atau aksonnya itu pendek ya. Dan yang ketiga ada yang namanya sel saraf interneuron yang memiliki 2 kutub. Jadi dia itu yang menghubungkan antara sel saraf sensorik dan sel saraf motorik. Demikian penjelasan materi mengenai jaringan ya atau histologi dasar pada kali ini. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.